Ya, seperti yang saya janjikan, topik ini adalah tentang otentisitas pangan, ya, food authenticity. Jadi kita kembali ke beberapa kata kunci dari integritas pangan, food integrity. Ya, food integrity itu sudah sekarang kan sudah jauh melampaui apa yang namanya food quality, ya, udah jauh melampaui itu. Food quality, kemudian food safety, authenticity, kemudian baru masuk ke itu netral, tidak ada motif, ya, tidak ada motif, artinya motif jahat dari seseorang. Food safety juga begitu, bisa sifatnya hanya uh, incidental, ya, atau accidental karena accident. Tapi authenticity itu sudah bicara tentang sudah mulai bicara tentang kesengajaan, ya, kesengajaan untuk mengaburkan keaslian dari pangan. Nah, fraud sudah tingkatnya lebih tinggi lagi. Wider crime artinya kriminalnya lebih serius, mungkin melibatkan organized crime dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya adalah moralitas individu. Jadi pangan yang otentik adalah pangan yang uh, memiliki kesesuaian, ya, antara karakteristik produk yang nyata, jadi actual, dengan klaimnya, ya, dengan klaimnya. Jadi produk yang diklaim, katakan oh ini madu asli dari Sumba, gitu ya, atau Sumbawa, itu ya harus sesuai. Ya, itu disebut autentik. Tapi misalnya meskipun dia madu, sama-sama madu, tapi mungkin dari wilayah Magelang, tapi diklaim sebagai madu dari Sumba, ya tentu agak berbeda, ya. Tentu itu sudah ada persoalan autentisitas baru dari sisi informasi geografisnya. Jadi in short sebenarnya authentic food is when the food product actually is what the claim says that it is. Jadi apa klaimnya sesuai, ya. Sekarang apa kaitan antara autentisitas dengan integritas, ya. Tadi integritas sebenarnya ketika kita mendiskusikan integritas, kalau ada beberapa kata kunci tadi, ya, baik itu quality, ya, safety, lebih jauh lagi masuk ke dalam dalam authenticity, kemudian dalam persoalan fraud, kemudian persoalan kriminalitas secara lebih luas, kemudian juga akhirnya ujung-ujungnya dalam moralitas individual. Jadi kalau food integritas adalah keadaan, ya, pangan yang genuine, asli, ya, tidak terbantahkan, artinya sangat meyakinkan dari sisi nature, sifatnya, asal usulnya, identitasnya, ya, claimsnya sesuai dengan harapan, sifat-sifat yang diharapkan dari sebuah produk pangan. Ya, kalau daging, ya ada sifat-sifat yang diharapkan, namanya expected properties. Ya, punya warna tertentu, punya tenderness tertentu, punya tekstur tertentu, ya, misalnya ada kasus daging. Kalau dagingnya daging sapi seperti apa, daging ayam seperti apa, itu kan ada semua ekspektasi dari konsumen, ya, termasuk juga ekspektasi dari standar, ya, standar. Ini sifatnya, asalnya, identitasnya, ya, kemudian claims apakah vitamin C-nya tinggi atau apa, atau lokasinya tadi, ya, origin lokasinya di mana. Sedangkan food authenticity atau keaslian pangan itu sederhana sebenarnya, kondisi bahwa pangan itu
pangan, produk-produk atau bahan pangan tersebut tidak dialter, tidak tidak dimodifikasi atau tidak diubah, tidak mengalami pengemodifikasi atau pengubahan, ya, terhadap karakteristik yang diharapkan, expected karakteristik, termasuk diantaranya keamanannya, kualitasnya, dan nutrisinya, ya. Jadi kalau Anda misalnya mendapati madu yang dipalsu ditambahkan dengan air gula misalnya 50%, itu mungkin tidak berpengaruh terhadap safety, tetapi quality pasti turun. Nutrition jelas, karena ada pencampuran. Jadi authenticity bicara tentang kalau klaimnya itu asli, ya, katakan 100% asli jus, orange juice 100% asli tanpa gula tambahan, ya kalau Anda mengatakan yang otentik ya seperti itu, tanpa tambahan, 100% orange, dari California ya California, itu authenticity. Jadi authentic adalah state being genuine, authentic itu sifatnya, sifat bahwa dia asli, ya, memiliki kualitas yang terlihat dan karakter yang atau ciri-ciri, ya, dan asal usul yang tidak dipertanyakan, tidak meragukan, ya, tidak meragukan. Anda mengatakan durian montong dari Gunung Pati atau Monti, ya, ya memang dari Gunung Pati dan memang varietasnya montong, ya. Anda menjual buah mangga dengan label masak pohon, ya memang harus sesuai klaimnya, ya, masak pohon. Ini adalah sifat, ya, this end state atau goal, atau sasaran atau kondisi terakhir yang namanya autentik, ya ini kondisinya begini. Sedangkan authenticity, ya, itu benda, ya, ini melekat di dalam produk, ya. Proses tindakan atau proses untuk membuktikan klaim tadi, ya, klaim bahwa pangan ini memang otentik itu. Jadi otentisitas adalah keasliannya. Setelah dibuktikan ternyata memang otentik, berarti itu dia memiliki otentisitas. Nah, proses untuk membuktikan itu namanya authentication. Jadi autentik sifatnya, autentisitas itu benda, sedangkan authentication-nya itu adalah proses untuk membuktikan bahwa sesuatu bahan atau produk pangan itu memang asli, memang otentik, dengan pengertian tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Hubungannya dengan antara autentisitas dan food fraud itu apa? Ini beberapa pendapat expert, ya. Pertama, food authenticity, jadi keaslian pangan itu bukan konsep baru, tapi mengapa sekarang kok ramai dibicarakan dalam industri pangan, ya. Ada yang mengatakan bahwa food authenticity is a state of being. Jadi authenticity testing is a process to evaluate that state of being. Jadi sebenarnya ini ada yang mengatakan otentitas pangan itu adalah kondisi, ya, satu kondisi satu produk gitu. Nah, jadi proses membuktikan bahwa dia authentication testing ini adalah proses untuk mengevaluasi state of being. Jadi keadaan pangan itu seperti apa. Nah, sedangkan food fraud ini hubungannya, ya. Food fraud itu adalah tindakan untuk menciptakan masalah, memang untuk membuat masalah, ya, dengan berbagai jenis yang sudah saya sampaikan sebelumnya, entah itu mengganti bahan bakunya, mengencerkan, membeli label yang salah, ya, tujuannya adalah mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan lebih. Nah, ketika autentisitas itu menjadi ciri, menjadi kondisi makanan yang dicari orang, yang diharapkan orang, ya, maka food fraud itu semacam memanfaatkan celah itu. Contoh, ya, ada permintaan yang tinggi terhadap tadi
durian montong dari Gunung Pati, Monty. Begitu permintaan pasar tinggi dan kemudian stoknya menjadi terbatas, maka muncullah usaha-usaha orang untuk melakukan fraud dengan cara mungkin mengimpor dari wilayah lain atau negara lain, bahkan durian montong ya kemudian diklaim menjadi Monty tadi, ya, itu sudah masuk dalam food fraud. Ya, bagaimana food fraud kemudian menjadi satu satu persoalan yang harus dicegah, harus diatasi, ya untuk mengurangi risiko konsumen tertipu, konsumen dirugikan. Jadi pada intinya dalam transaksi pangan tuh konsumen itu punya ekspektasi, punya harapan. Ketika dia memberi makanan dengan label tertentu, dengan klaim tertentu, misalnya, oh ini minyak goreng, ya, yang berasal dari sayur, vegetable oil, ya jangan diberi yang dari, mereka akan protes kalau diberi dari bahan yang lain, ya, minyak dari bunga bunga matahari, sunflower, ya harapannya seperti itu, ya. Jangan diberi yang dari kelapa sawit, dari kelapa, ya, dari jagung, tentu itu beda dengan klaimnya. Nah, rupanya harapan konsumen yang tinggi terhadap produk yang punya nilai tinggi, yang kebetulan nilainya tinggi, harganya mahal itu membuka peluang terjadinya fraud. Ya. Jadi maka ada istilah EMA, ya, economically motivated adulteration, ya, EMA itu food fraud yang benar-benar didorong murni ya oleh apa namanya oleh keinginan untuk mendapatkan profit. Ya. Food authenticity ini pandangan orang lain lagi means that the food has not been adulterated, ya. But it is much broader than food fraud. Jadi ada yang mengatakan, oh ya nggak semata-mata kalau tidak otentik itu karena food fraud. Itu bisa saja karena isu-isu teknologi, misalnya dengan GMO, ya, genetically modified organism yang digunakan dalam makanan atau yang menjadi bahan pangan itu sendiri, ada kasus kedelai dan seterusnya. Maka ini kan bukan bisa tidak dikategorikan sebagai fraud, ya, tetapi karena ada kemajuan teknologi, kemudian kemajuan teknologi ini memunculkan semacam kontroversi dalam hal GMO misalnya. Maka food authenticity atau keaslian pangan itu kemudian relevan untuk marketing dan branding seperti tadi. Ya kalau yang namanya dalam ini paling jelas itu dalam buah, ya. Dalam buah itu paling paling luar biasa. Thailand itu diuntungkan. Ya, kata Bangkok itu bisa jambu Bangkok, semua Bangkok itu sebuah branding yang luar biasa. Ya. Maka secara lokal itu harus dibangkitkan juga di Indonesia. Ya. Nah ini sama, ada yang mengatakan banyak orang bicara food fraud dan seterusnya, tapi goalnya itu adalah tiga sebenarnya, memastikan yang namanya food authenticity, ya, boleh otentik ya, tapi harus safe juga dan punya kualitas. Jadi tiga ini menjadi properti yang menarik ya, food quality, food safety, dan authenticity itu satu paket. Food authenticity means that food and food ingredient are accurately and appropriately represented to the customer, whether that be another food company or the final consumers. Jadi harus direpresentasikan kepada disajikan atau dihadirkan kepada konsumen secara akurat dan sesuai. Ya. Akurat itu dalam hal informasinya, klaim-klaim ya yang sifatnya kuantitatif itu akurat, tapi juga tepat. Ya. Di konsep ini ya, konsep akurat dan appropriate itu adalah mencangkut produksinya, metodenya, ya, asal geografisnya, dan seterusnya. Ya. Jadi yang akurat itu bukan
termasuk di dalamnya metode produksi, asal-usul geografisnya juga. Food fraud itu sangat luas, mulai dari yang EMA sampai sabotase, sampai ya labeling yang salah ya. Food authenticity dianggap sebagai satu cara yang positif untuk menghadapi yang namanya EMA itu tadi. It is a process that proves a food or food ingredient is original and genuine and can be verified as such. Jadi tindakan atau kajian food authenticity itu menjadi counter ya terhadap counter bagi fraud, khususnya EMA. Jadi kalau gerakan ini dimunculkan gairah untuk bukan sekedar berhenti pada kualitas dan keamanan, tetapi masuk juga ke ranah autentisitas, maka mungkin EMA itu menjadi ya economically motivated adulteration ya, sebagai bagian yang paling besar, mungkin salah satu besar dari food fraud, itu bisa dikurangi. Jadi dengan kata lain ya, ketika konsumen sudah punya demand yang meningkat dari sekedar keamanan, kualitas, dan otentisitas ya, maka kemungkinan EMA ini akan bisa direduksi karena konsumennya bergerak, konsumennya yang proaktif ya. Dengan jadi memang syaratnya saat satu tidak hanya bisa dipromosikan food authenticity ini, tetapi juga harus menjadi gerakan kesadaran masyarakat yang kemudian dia akan ketika dipraktekkan di pasar itu para pelaku usaha produsen menjadi lebih hati-hati ya untuk mencoba-coba dalam tanda petik ya mengubah-ubah atau modifikasi eh, keaslian pangan itu ya, keaslian pangan itu. Masih lanjutan opinion of expert, dan memang sedang bergerak ya, terutama di negara maju ya, di kalangan mereka yang terdidik ya, termasuk di Indonesia. Saya kira bahwa konsumen mulai ingin tahu seluruh proses asal-usul makanannya, jadi ingin mengetahui transparansi. Maka kalau gairah gerakan ini, kesadaran ini tumbuh, maka food authenticity itu bisa dianggap sebagai awal dari eh, penanggulangan atau pemecahan masalah integritas pangan. Ya, jadi ini bisa dilihat dari konteks yang berlawanan dari food fraud. Kalau kita fokusnya pada food fraud itu cara pandangnya negatif. Wah, ini kejahatan. Tapi kalau kita berangkatnya dengan autentisitas, ini lihatnya lebih positif. Oh, autentisitas, otentik nggak? Konsumen membutuhkan yang otentik. Jadi asal otentik itu menyangkut tadi semua sifat bahannya, ya produk, sifat bahan dan produknya, hasil akhir ya, kemudian prosesnya, informasi geografinya ya harus jelas, origin geographical originnya ya. Jadi industri pangan nantinya akan secara bertahap akan membuktikan bahwa pangan yang dihasilkannya ada otentik. Saya kira ini bagian yang menarik dari diskusi ini. Jadi food fraud itu mendekati persoalan katakanlah keaslian pangan secara negatif, sedangkan food authenticity melihatnya dari perspektif yang lebih positif. Artinya ada capacity building, ada pengembangan pemahaman konsumen. Ya. Kemudian semakin banyaknya
isu food fraud itu diangkat oleh media, maka sebagai konsekuensinya ya industri dan lembaga-lembaga yang mengatur pangan ya, lembaga otoritas pangan ya kan juga semakin memperhatikan food authenticity. Nah, kalau food authenticity ini kemudian bisa diimplementasikan ke dalam standar mutu produk, ya, standar mutu dan standar proses produk, ya. Ini kaitannya dengan mata kuliah regulasi dan standar, maka persoalan food fraud ini mungkin bisa dikurangi atau minimal korban dari pihak konsumen bisa dikurangi. Ya. Kemudian apa hubungannya food quality, food safety dengan pangan yang tidak otentik? Kadang-kadang ya pemalsuan tuh yang namanya EMA, food fraud, kejahatan ya, kaitannya dengan EMA itu intinya itu belum tentu memunculkan yang namanya dampak kesehatan. Ya, mereka hanya ingin mencari keuntungan lebih dengan menambahkan bahan yang mungkin lebih murah, yang mutunya sedikit di bawah atau yang dipersepsikan mutunya lebih bawah. Tetapi ya, tetapi kemudian orang ingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, misalnya mengubah warna yang food grade menjadi warna yang di pewarna yang tidak food grade yang harganya lebih murah, ya. Itu bisa menjadi sumber dari yang disebut di sini food safety incident, ya, insiden food safety. Maka food fraud prevention itu memang harus dimulai dari mengidentifikasi risiko-risiko tadi. Bermulanya memang hanya economically motivated motivation, economic motivation, tapi kemudian berkembang. Wah, ini kalau bisa pakai ini lebih bagus, sehingga puncak dari semua itu ya adalah kasus melamin itu. Jadi menambahkan melamin itu bukan karena ingin mengencerkan, katakan menambah volume ya, seperti orang katakanlah menyuntikkan air ke daging sehingga dagingnya menjadi lebih berat ketika ditimbang, itu ya itu kejahatan, tetapi tidak sejahat apa yang dilakukan dengan melamin. Karena motifnya sangat jelas, ingin mengelabui ya hasil analisis protein, ingin mengelabui konsumen dengan menunjukkan oh ini loh proteinnya tinggi, dan kita tahu kadar protein bisa diukur, bisa dihitung sebenarnya, bukan diukur, dihitung dengan mengalihkan angka tertentu terhadap kandungan nitrogen, jadi 6,25 kali nitrogen misalnya. Jadi itu beda sekali. Jadi concern utama atau kepedulian atau kekhawatiran utama terhadap food fraud itu kalau yang ditambahkan adalah substansi yang harmful to human, substansi yang berbahaya untuk manusia, sehingga akan mengganggu kesehatan, ya, mengganggu yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini yang gawat, seperti pada kasus melamin. Jadi makanan yang disajikan dengan mengandung ini apa namanya senyawa yang berbahaya bagi kesehatan manusia itu yang tentu bermasalah. Makanan, jadi singkatnya makanan yang tidak otentik itu bisa kualitasnya lebih rendah dan bisa juga punya resiko keamanan. Dari perspektif quality, gitu, makanan yang asli kadang-kadang makanan dengan kandungan yang asli itu punya nilai yang lebih tinggi, ya. Maka makanan yang tidak asli, tidak otentik tadi, ya tentu tidak boleh mendapatkan nilai yang sama, harganya sama dengan otentik pun. Jadi kesalahannya di situ. Katakanlah, oh ini mangga masak pohon dengan mangga yang sebenarnya bukan masak pohon, tapi diklaim sebagai masak pohon, itu tidak boleh harganya sama. Itu intinya itu. Temannya tidak. Jadi
Itu pengantar saya tentang otentisitas pangan, ya semoga bermanfaat.